Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau sharing tentang ilmu manajemen, yaitu solusi semua masalah. Jadi sebenarnya semua masalah tentu solusinya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu sudah pasti, itu masalah keimanan. Nah, di sini saya bukan ngebahas soal itu karena saya bukan ustadz. Saya ngebahasnya soal dalam metode dalam ilmu manajemen. Ini penting sekali karena apa? Ini mengasah analytical thinking, teman-teman. Dimana kalau bisnis itu makanan sehari-harinya adalah masalah apapun, masalah pribadi, masalah bisnis, masalah karyawan, operation, produksi, harga jual, marketing, semuanya masalah. Kalau teman-teman punya tools ini dan terlatih, terbiasa untuk melakukan ini, lama-kelamaan teman-teman analytical thinkingnya terbangun. Dan itu bisa menjadi membuat teman-teman cepat mencari solusi dalam masalah teman-teman apapun. Sebenarnya pasti teman-teman sudah melakukannya, cuma ini saya kasih jabarkan teorinya plus praktek. Sedikit teori dan agak lebih banyak praktek. Jadi metodenya itu ada 3 yang saya tahu. Yang pertama itu adalah 5 whys. Ini Ini metode ini dikenalin oleh Toyota Way. Nanti akan saya jabarkan. Lalu ada fishbone diagram. Ini sebenarnya kurang lebih sama aja gitu untuk mencari solusi dari masalah itu. Seperti 5 whys sebenarnya sama aja. Jadi fishbone diagram itu seperti namanya, dia kayak tulang ikan. Nanti akan saya contohkan. Lalu terakhir itu ada root cause analysis. Ini sekali lagi sebenarnya sama aja, cuma metodenya aja beda sedikit. Kalau saya lebih suka yang root cause analysis karena masalah format aja sih. Oke, kita langsung aja praktek. 5 whys, jadi sesuai namanya yaitu 5 kenapa. Nah, kalau teman-teman baca buku yang terjemahin 5 whys jadi 5 kenapa, rasanya aneh aja karena udah bagus gitu, 5 whys. Nah, saya punya masalah di sini yaitu tidak ada penjualan. Lalu teman-teman tarik penyebab tidak ada penjualan secara langsung, yaitu nggak ada yang beli. Ini langsung. Jadi nggak boleh dijudge. Metode ini nggak boleh langsung judging. Tidak ada penjualan karena nggak ada iklan. Nggak gitu. Itu namanya nggak analitis. Itu namanya nggak ilmiah. Jadi harus yang impact langsung. Contoh lainnya, saya lapar. Kenapa? Karena nggak punya uang. Itu nggak langsung. Saya lapar karena saya nggak makan. Beda ya. Jadi betul memang ada orang yang saya lapar karena saya nggak punya uang. Tapi kalau untuk metode ini, untuk metode analisis ini, cari yang secara langsung. Oke. Whys pertama ini adalah tidak ada penjualan karena nggak ada yang beli. Itu secara langsung. Kenapa nggak ada yang beli? Yang kedua, ya nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Kenapa nggak ada yang lihat? Karena nggak ada impression. Jadi produk teman-teman di Shopee, Lazada, dan sebagainya nggak ada impression. Otomatis nggak ada yang ngeklik, jadi nggak ada yang lihat. Kenapa nggak ada impression? Ya jelas karena nggak disukai algoritma. Algoritma organik kayak algoritma iklan kayak itu penyebab langsungnya adalah itu. Lalu penyebab langsung tidak disukai algoritma, ya karena judul salah. Ini adalah 5 whys. Ketemulah masalah teman-teman itu adalah judul salah. Harapannya kalau teman-teman mencari solusi untuk judul yang salah alias mencari judul yang benar, teman-teman akan mendapatkan penjualan. Jadi dia akan menerus seperti itu. Cuman kekurangannya 5 whys ini dia tidak bercabang. Jadi cuma satu masalah, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Contohnya ini, tidak disukai algoritma itu kan belum tentu judul yang salah, bisa aja kategori salah. Jadi ada cabangnya. Bisa aja foto yang salah, jadi ada cabangnya dan seterusnya. Makanya ada metode selanjutnya yaitu fishbone diagram. Nah, ini dia. Jadi bentuknya memang seperti ikan. Ini seperti ini kepala ikan lah. Ini seperti kepala ikan. Ya kalau film Tom and Jerry kan kayak gini, ada kucing makan ikan yang kepalanya doang. Jadi masalah kita adalah nggak ada penjualan. Lalu teman-teman tarik garis ke sini. Lalu cari masalah langsungnya, bikin satu cabang-cabang. Jadi masalah langsung nggak ada penjualan, tadi nggak ada yang beli. Lalu ada penyebab lain loh, tokonya nggak aktif. Bisa aja kan nggak ada penjualan karena toko nggak aktif. Lalu dari setiap cabang ini dicari lagi masalah langsungnya. Kalau nggak ada yang beli, nggak ada yang klik, masalah langsungnya. Kalau nggak ada yang beli, masalah langsungnya adalah nggak ada yang lihat.
Nanti setiap cabang ini dicari lagi cabang-cabangnya, setiap yang kecil cari lagi, cari lagi, cari lagi, cari lagi, seperti duri ikan terus menerus. Contoh lain nih, toko nggak aktif kenapa? Nggak ada stok atau nggak ada karyawan misalkan. Nah ini impact langsungnya, penyebab langsungnya toko nggak aktif itu ya nggak ada karyawan atau nggak ada stok. Lalu kenapa nggak ada stok? Cari lagi, cari lagi, cari lagi, dan seterusnya. Ini namanya fishbone diagram. Ini keren kan, teorinya keren. Dia bisa mencari masalah sehingga nanti yang kecil-kecil, kalau teman-teman sudah bikin fishbone diagram ini yang detail, jadi nanti ketemu masalah kecil-kecil, kecil-kecil, kecil-kecil. Masalah kecil-kecil ini kalau teman-teman cari solusinya, harapannya jadi ada penjualan. Itu teorinya gitu. Lalu metode terakhir adalah root cause analysis. Sebenarnya sama aja seperti fishbone, dia bercabang-cabang, cuman nggak horizontal, jadi nggak seperti gambar ikan, cuman seperti apa ya? Seperti apa ya, seperti struktur organisasi. Ini saya kasih contoh, sebenarnya sama aja. Jadi tidak ada penjualan, toko tidak aktif, karena stok kosong, nanti mungkin bercabang lagi, nggak ada yang beli, dan seterusnya. Ini sebenarnya sama aja kayak fishbone. Oke, nanti di ujung akan muncul masalah-masalah teman-teman, penyebab masalahnya alias root cause-nya. Mungkin nanti ketemu 10 masalah, nanti juga mungkin ada masalah yang penyebabnya ternyata nyambung dan seterusnya. Nanti di list aja. Nah, setelah ketemu list masalah root cause-nya, masalah teman-teman, harapannya masalah besar sih tidak ada penjualan ini bisa dicari solusinya. Ini contohnya saya lagi bikin juga nih. Ini hasil analisis saya. Ini sepanjang ini kelihatannya gampang ya, padahal saya analisisnya hampir 1 minggu. Karena saya ngotret, rapihin, rapihin. Ini saya lagi nganalisis masalah kenapa QC nggak ada kerjaan. Jadi ada sesi divisi QC. Kadang QC itu nggak ada kerjaan karena lipetannya habis, lipetan baju habis. Ternyata masalahnya bukan, pokoknya macem-macem. Terus contoh lain, saya pernah ngalamin ada saran dari karyawan, ini kayaknya karyawan kurang deh untuk produksi, jadi disarankan untuk nambah karyawan. Terus saya bikin root cause analisisnya, ternyata masalahnya bukan itu, ternyata masalahnya adalah masalah formasi. Jadi dari 10 orang harusnya perpindahannya seperti apa sehingga efektif, sehingga nggak perlu nambah orang, dan seterusnya. Jadi ini penting sehingga teman-teman tahu root cause-nya apa, jadi penglihatan teman-teman clear bahwa itu adalah masalahnya. Jadi jangan langsung judge, saya nggak ada penjualan karena iklan, saya nggak jago ngiklan. Belum tentu. Saya nggak ada penjualan karena saya nggak pakai Facebook Ads. Belum tentu. Harus dianalisis dulu. Oke, sekian aja. Mudah-mudahan ilmu ini ada manfaatnya. Jika iya, tolong subscribe channel saya ini. Jika ada pertanyaan, tolong tanyakan di kolom komentar di bawah seputar hal ini atau seputar hal apapun juga boleh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat praktek. Praktek terus ya, karena semakin banyak praktik semakin jago.